Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Pak Rangga. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini Bu Eva akan melakukan proses coaching. Iya, insya Allah hari ini akan melakukan proses coaching bersama coachingnya Ibu Sari. Oke, nah, peran saya di sini Bu Eva adalah sebagai observer. Nantinya saya akan mengamati proses bagaimana Bu Eva memberikan coaching kepada coaching. Ya, Bu Sari tadi ya? Iya, Bu Sari. Oke, pertama sebelum kita masuk pada fase coaching nanti, saya akan mengajukan, kita akan melakukan diskusi. Oke, yang pertama adalah perihal rubrik penilaian. Di sini saya akan mengamati dari amatan saya tersebut, maka saya akan menilai apa-apa saja yang Bu Eva munculkan dalam proses coaching. Ya baik, untuk diskusi rubrik penilaian, kita berdua akan membuat rubrik penilaian tentang coaching nanti. Nah, kira-kira seperti ini bagaimana Bu? Ya sih Pak, itu nggak apa-apa. Ya. Baik juga. Jadi dengan kompetensi ini ya, di rubrik ini ya, kriteria kita akan mengacu pada kriteria ini ya. Sudah paham Bu Eva ya? Ya, sudah Pak. Jadi nanti kriteria-kriteria ini akan jadi patokan untuk menilai Bu Eva. Oke, yang pertama nanti untuk proses coaching, kira-kira ya kompetensi apa yang akan Bu Eva tonjolkan dalam proses coaching nanti? Ada beberapa kompetensi dalam coaching sebenarnya Pak. Ada 3. Yang pertama itu kita kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Kalau saya mungkin nanti akan coaching bersama Coach Bu Sally, yang akan saya tonjolkan adalah mendengarkan secara aktif. Dimana dengan mendengarkan secara aktif, Bu Sally sebagai coach saya itu bisa mencurahkan apa segala macam yang ia rasakan, kegundahan hatinya dengan baik gitu. Saya mendengarkan secara aktif, saya mendengarkan keluh kesahnya agar saya bisa membuat kesimpulan sebenarnya tuh kegiatan coaching yang nanti akan kita lakukan tuh ke arah mana seperti itu. Jadi saya mendengarkan dulu dengan baik, terus setelah kegiatan mendengarkan mungkin nanti kompetensi yang lainnya akan mengikuti secara langsung. Jadi dari 3 kompetensi yang tadi dipaparkan, Ibu Eva memilih untuk mendengarkan secara ya, itu yang akan lebih saya fokuskan. Ya, saya akan lebih fokus ke dalam itu ya Bu ya. Ya, baik Pak. Nah, kemudian yang ingin kita diskusikan dulu ya, mengenai ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa itu? Tujuannya itu, tujuan coach itu sebenarnya kan ingin memberikan sharing gitu ya, obrolan ringan tapi bermakna kalau menurut saya gitu. Jadi di mana coach sendiri itu bercerita dengan saya, share dengan saya itu agar dia itu tidak ragu lagi apa yang akan dijalankan ini. Jadi sama-sama sharing cerita gitu kan. Nanti saya juga memberikan motivasi, nanti saya juga akan memberikan motivasi kepada saya agar permasalahan yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan pemikiran yang terbuka. Jadi pemikiran itu yang akan saya gali nantinya. Oke, siap. Oke, tadi kan kita sudah mendiskusikan rubrik penilaian di awal ya. Tetapi setelah saya menanyakan kompetensi, maka akan saya ubah lagi ya rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti. Jadi saya akan fokus ke dalam kompetensi mendengarkan aktif. Nah, tadi kategorinya adalah ketercapaian yang Bu Eva inginkan adalah dapat mengembangkan ya kompetensi selanjutnya. Itu akan jadi penilaian saya juga. Oke, jadi sepakat ya Bu Eva ya? Rubrik penilaian. Sore Ibu Sally, sore Ibu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Ibu Sally ya. Kita akan melakukan coaching selama 20 menit. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan dulu saya untuk duduk yang nyaman, senyaman dulu, boleh tanya dulu, silakan. Nah, kemudian jangan lupa bisa selama coaching bisa diceritakan aja apa yang bisa diceritakan kepada saya. Oke, siap ya, sudah siap? Yuk, Bu Sally mau menceritakan apa? Saya mau menceritakan ini. Saya punya sedikit masalah di kelas saya. Kelas saya tuh nggak tahu kenapa. Saya sudah 3 bulan di kelas saya, tetapi saya merasa
ada yang kurang dari kelas saya, entah dari sayanya atau dari murid saya yang memang belum bisa menerima pola saya. Kali ya, misalnya ketika saya mengajar itu mereka itu tuh belum mau mendengar saya, padahal di kelas sebelumnya ketika saya mengajar saya merasa apa yang saya katakan itu mereka tuh langsung oke. Saya bilang yuk kita belajar begini, mereka bersemangat. Terus sekarang kayaknya saya mau bilang belajar ini kayak apa ya, kayak tidak bersemangat, kayak tidak mempunyai gairah untuk belajar seperti itu. Dan itu saya membuat bingung, ini yang salahnya di siapa? Di saya atau di murid saya memang tidak bisa menerima saya sebagai gurunya mereka. Apa mungkin mereka belum move on dari guru sebelumnya gitu ya, apa yang memang sayanya yang memang belum bisa menerima keadaan mereka satu persatu. Tetapi saya merasanya sih sepertinya saya sudah menyerahkan diri saya untuk oke, saya akan menyatu ngeblend dengan mereka, tetapi saya merasa ditolak. Jadi kayaknya hal tersebut membuat saya tuh merasa kayak apa ya, memiliki kegagalan sebagai guru. Jadi saya merasa saya tuh 3 bulan yang saya lakukan tuh merasa sia-sia. Jadi kayak ada kekecewaan dalam diri saya, dan saya tuh ya mungkin saya tuh marah juga gitu loh. Gimana sih rasanya ditolak gitu ya dengan apa yang kita omongin. Kayaknya begini, kalau waktu murid saya sebelumnya nih yang sebelumnya saya bilang ini ada tugas begini ya, dan mereka langsung semangat untuk mengerjakan. Tapi kalau sekarang kok masih ntar dulu terus sering yang ada yang tidak selesai. Bagaimana lah perasaan kita sebagai guru ketika murid kita tuh ngerjain tugas yang kita menurut kita itu simple dan gampang, ternyata mereka itu jadi cerita yang mereka larang. Jadi kesannya kayak gimana ya, ini anak seneng gak sih sama saya? Kalau mereka akan menyelesaikan tugas ya berarti mereka kan mereka cinta dengan saya. Makanya saya bilang apa salah di sayanya yang saya bisa belum menerima mereka, atau anak-anak yang belum bisa menerima pola didikan saya di kelas, karena kan setiap guru itu kan mempunyai pola yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Dan saya belum menemukan nih sampai sekarang, kayaknya masih berasa ditolak dan masih berasa ya tidak mempunyai. Jadi saya yang berasa tidak bergairah untuk masuk kelas. Jadi ya sudahlah. Jadi tapi kan itu kan kita jadi merasa sebagai guru dosa besar ya Bu Reva ya. Nah, makanya saya di sini saya mau berbicara nih dari sebagai teman ngobrol saya. Mungkin bisa ada solusinya dari hasil ini gitu. Dari tadi Bu Sari cerita, nah Bu Sari itu tujuannya sebenarnya mau apa dengan cerita yang tadi sebenarnya? Kalau tujuan ya sebagai tadi yang saya sebutkan, saya mau tahu ini faktornya apa. Saya mau tahu faktornya dulu. Saya mau kayak ini ya, tujuan seorang guru tuh diterima, apa yang kita ucapkan diterima. Sebenarnya sih kalau dibilang egois, tapi itulah yang saya rasakan sekarang. Saya merasa ditolak dan saya ingin tahu nih kenapa saya ditolak. Kalaupun saya yang menolak mereka, ini faktor ini saya belum dapat, karena saya berpikir semua sudah saya lakukan 3 bulan ini. 3 bulan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Jadi saya belum menemukan dengan ini saya pengen tujuannya ini Bu Reva. Saya ingin menjadi guru yang memang mereka mau, menjadi guru yang memang dicintai sama mereka. Karena ketika anak didik kita mencintai gurunya, apa yang kita masukkan itu akan masuk. Gitu Bu Reva. Jadi itu sudah. Tapi saya sama sekali saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Tadi dari cerita Bu Sari, bisa berpikirnya anak-anak tuh lebih dekat Bu Sari, masuk dicintai gitu ya. Nah dari cerita-cerita Bu Sari tadi, anak-anak yang masih sekarang belum bisa mengikuti apa yang ingin Bu Sari lakukan. Kira-kira kekuatan dari diri Bu Sari itu apa sih yang bisa memberikan tujuan Bu Sari tadi gitu, ke anak-anak? Boleh nggak kita berkaca pada masa lalu? Contohnya seperti kayak sebelumnya nih saya ini kan ya, saya merasa di kelas sebelumnya saya merasa berhasil, saya merasa dicintai karena saya bisa melakukan apapun pembelajaran di kelas saya, dan mereka menerima itu, mereka mengerjakan, mereka ekstatik, malahan mereka menagih. Dan memang di kelas sebelumnya itu saya membuat mereka itu ya itu dia
ya mungkin apa namanya kenyamanan di kelas. Terus saya membuat mereka itu, saya berpikir karena excitednya mereka kadang-kadang guru terpancing apalagi harus kita buat, gitu kan? Dia misalnya gini, ketika saya memberikan satu pembelajaran, misalnya saya dengan teknik bermain, mereka lagi tunggu lagi loh, kan saya bersemangat gitu ya, gitu kan ya. Dan itu yang berkaca dari itunya, saya memberikan itu. Tapi ketika kemarin saya apa namanya, saya berikan di sini nih, kayaknya siswa yang baru ini ya, saya nggak dapetin itu. Dan makanya saya langsung yang namanya manusia biasa ketika merasa tidak berhasil kadang-kadang stuck gitu. Dan saya nggak mau nih 3 bulan sudah saya korbankan dan sekarang saya merasa stuck, saya harus move on gitu. Dan saya mau anak murid saya menerima saya. Jadi Bu Sherly sudah bilang kekuatan Bu Sherly itu sebenarnya membuat nyaman anak-anak gitu, dengan metode pembelajaran, main segala macam gitu. Nah, dari kekuatan yang Bu Sherly punya, terus kira-kira apa sih gangguan sebenarnya biar apa yang Bu Sherly mau itu tuh jadi nggak ada gitu? Maksudnya apa kelemahannya dari kan Bu Sherly tadi punya kekuatan ya, itu biar anak-anak tuh nyaman gitu di kelas dengan pola pembelajaran yang menarik gitu. Nah, ada nggak sih gangguan-gangguan yang selama Bu Sherly lakukan selama 3 bulan ini? Kenapa sih anak-anak tidak seperti yang Bu Sherly inginkan gitu? Ada nggak sih gangguan-gangguan dari luar atau mungkin anak-anaknya bagaimana gitu? Gimana? Bisa lihat. Nah itu dia sebenarnya sih kalau untuk menjawab itu nggak saya bisa jawab secara data dan segala macam. Tetapi yang saya melihat kayaknya kalau untuk gangguan itu sepertinya murid-murid saya itu tuh belum bisa menerima pola saya gitu. Jadi saya itu berbeda mungkin dengan guru sebelumnya. Guru sebelumnya itu saya bukan menghakimi guru sebelumnya ya. Guru sebelumnya itu mereka mungkin terbiasa dengan kelembutan, mereka terbiasa dengan pola teratur, belum bisa dengan pola cepat. Guru yang sebelumnya mungkin karena saya melihat dari polanya mereka dalam mengerjakan atau dalam belajarnya mereka gitu. Dan mereka tuh mungkin ya gitu ya, saya menyamaratakan mungkin ya, misalnya gini, saya tuh udah keren banget misalnya dengan permainan A, B, C gitu ya, saya nyaman dengan itu, saya anggap itu berhasil di kelas saya sendiri. Tetapi ketika saya lempar ke mereka itu tuh ternyata tidak semua karena gini kan, kalau kemarin tuh yuk senang gitu kan, tapi kalau yang sekarang ini beberapa memang ada yang senang, tetapi yang ada perasaannya biasa aja ini mungkin menularkan kebiasaannya itu dengan orang yang lain yang akhirnya ya udah yang bisa dikasih itu standar aja. Jadi yang saya dengar berarti anak-anak juga butuh adaptasi, Bu Sherly juga butuh adaptasi. Kira-kira ada nggak rencana ke depan Bu Sherly itu biar tujuan Bu Sherly tadi itu berhasil gitu, ada nggak rencana ke depan dan kira-kira waktunya apa? Kalau untuk rencana, sekarang ini kan saya udah mulai ini. Jadi tadi saya tahu dari pembicaraan kita tadi, berarti memang murid saya itu belum terbiasa dengan apa yang dia. Nah mungkin saya udah mulai lagi, ya pertama sih saya harus menyerahkan hati saya untuk memang menerima mereka dengan seperti itu. Dan saya harus ceritanya itu merebut hatinya, gitu ya, merebut hatinya bagaimana caranya. Dan tadi yang saya bilang dengan permainan ini saya membentuk rata, mungkin tidak semua, mungkin dari gaya belajarnya kali itu Reva ya. Dari gaya belajarnya ada yang senang bergerak, ada yang tidak. Saya tidak kayaknya kalau dengan dari yang tadi itu dasar tadi itu saya belum melayani yang seperti itu ya anak-anak. Dengan gaya yang berbeda, karena yang tadi senang-senang tadi dengan bermain tadi ya anaknya memang teman bergerak gitu Bu Reva. Jadi mungkin dengan apa ya, dengan saya mengenal dulu, saya kayaknya belum mengenal dulu saya nih kayak dia, gaya profilnya seperti apa, secara dia belajarnya maunya seperti apa, namanya gaya belajar kali ya. Nah dengan gaya belajar itu saya bisa melayaninya seperti apa, dan kita juga nggak boleh egois juga, apa yang kita punya sekeren apapun tetapi tidak sesuai dengan gaya belajarnya kayaknya egois banget gitu ya. Jadi kita pun kalau diberikan egois kayaknya nggak akan bisa dicintai oleh orang lain gitu ya. Jadi saya mau sih ke depannya ini kayaknya setelah saya ini dengan ini kayaknya saya mau nih membuat profil masing-masing anak saya, ada 32 anak dan saya akan membuat profil
profilnya masing-masing, modelnya seperti apa, saya akan bikin mereka itu dengan belajar sesuai dengan gaya, dan mungkin itu akan berhasil kali ya. Dan kalau kapannya, ini dia kapannya itu kerinduan saya ini kan segera ya, nggak mungkin saya langsung cerita begini, berarti kan ada kegundahan dalam hati saya dan harus selesaikan kegundahan ini dengan segera. Dan mungkin memang setelah ini mungkin saya akan merencanakan, saya akan mempelajari gitu ya, apa itu sekarang lagi trennya katanya diferensiasi seperti itu. Mungkin saya akan mempelajari itu modelnya seperti itu, dan mungkin kedepannya dalam waktu cepat supaya galaunya, gundahnya cepat hilang gitu. Jadi saya harus aplikasikannya pembelajaran diferensiasi itu di kelas saya kayak gitu, kayak Bu Eva ya. Bagus sekali Bu Sally. Terus kira-kira ada nggak sih yang bisa menolong Bu Sally gitu untuk mewujudkan rencana Bu Sally itu? Siapa aja kira-kira yang berperan di situ? Nah, gini Bu Eva. Jadi banyak faktor yang harus menolong saya sebenarnya ya. Salah satunya mungkin ini dia, dengan coaching ini saya merasa tertolong. Jadi membuat pemikiran saya itu jadi lebih terbuka gitu ya. Jadi saya tahu nih kelemahan saya. Sebelumnya kan saya menjudge murid saya yang salah gitu, karena ternyata sayanya juga ikut salah juga kenapa mereka tidak menerima. Jadi kalau yang menolong itu mungkin saya akan, karena saya kan ada kelas A dan B gitu ya, saya mungkin akan ngajak dulu nih yang biar nge-blend gitu. Maksudnya jangan sampai antara A dan B itu berbeda polanya. Maksudnya misalnya kalau saya di sini pakai motor RX, di sini juga pakai RX gitu kan ya. Iya, paling nggak tidak ada kecemburuan seperti itu. Yang kedua, saya akan bicara dengan orang tua, saya akan pendekatan dulu dengan orang tua, karena kan waktu anak bersama banyak kan dengan orang tua, karena kita kan cuma dari jam 7 sampai jam 12, sisanya bersama orang tua. Saya mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua, jadi apa yang saya terapkan di sekolah ditanamkan juga nih sama orang tua nih. Makanya saya juga harus nge-blend juga sama orang tua, supaya sampai ketika anak sampai rumah paling nggak minimal ditanyain tadi ngapain apa aja gitu. Misalnya gini, wah udah enak tuh, udah bagusnya begini. Jadi kan suntikan motivasi itu tidak hanya dari saya, tetapi juga dari orang tua seperti itu. Sekali ya hari ini, apa kira-kira nih dari pembicaraan kita tadi, bisa mendapatkan apa sih dari pembicaraan coaching kita? Artinya tercerahkan atau ya. Jadi saya merasa kalau ya itu dia tadi, semua kesalahan saya taruhkan kepada murid saya. Ternyata dengan ngomong kayak gini, ya juga ya saya juga pun punya kelemahan gitu ya. Dan itu kelemahan itu jangan didiamkan, tetapi harus kita dobrak supaya dikuatkan. Sekali bisa kita hari ini, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira bisa kapan lagi nih mau ketemu saya coaching berikutnya, dan kira-kira apa yang bakalan Bu Sally ceritakan setelah rencana Bu Sally yang tadi Bu Sally melakukan ke saya, kira-kira ada gambaran apa kira-kira rencana? Ya, kalau untuk saya sejujurnya, jadi saya membutuhkan ini ya. Jadi setelah tadi kan saya bilang rencana saya akan mengaplikasikannya ke kelas saya dengan segera. Nah setelah saya masih membutuhkan coaching ini, karena apa? Untuk merefleksi. Saya bercerita lagi nih hasilnya seperti ini, dan mungkin nanti dengan pembicaraan kita ini kita bisa saya mungkin kekurangan dan kelebihan dari apa yang saya lakukan kan pasti ada perkembangannya gitu ya. Lalu nanti saya juga tindak lanjutnya, di progresnya kelihatan gitu. Iya, misalnya kalau ini dari hasilnya bagus, saya bisa meneruskan ini dan mungkin bisa mengembangkannya gitu. Nah, cukup untuk Bu Sally coaching hari ini. Terima kasih banyak atas cerita Bu Sally. Mudah-mudahan apa yang Bu Sally rencanakan untuk anak-anak, baik juga untuk anak-anak, bisa dijalankan. Terima kasih ya Bu Eva atas bantuannya. Baik Bu Eva, kita bertemu kembali. Iya, Pak Raka. Ini masih proses observasi ya. Jadi saya akan melakukan refleksi. Jadi pasca Ibu melakukan cross coaching, maka kita akan melakukan umpan. Nah, saya akan menanyakan ya. Kemudian nanti juga saya akan memberikan hasil dari amatan saya. Yang pertama adalah kira-kira nih, apa yang Ibu sudah lakukan tadi dari kompetensi yang tadi? Yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sally tadi waktu observasi, saya benar-benar fokus
mendengarkan cerita yang diceritakan di Bu Serli kepada saya menyimak, mengamati juga sebenarnya tuh apa sih permasalahan dari yang Bu Serli ceritakan. Jadi saat saya mendengarkan dengan penuh, saya ada di situ juga, saya menanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk Bu Serli kemukakan gitu. Jadinya awalnya mungkin Bu Serlinya masih ragu. Setelah saya lakukan observasi, saya tanya-tanya, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Serli itu berpikir kritis. Oh ternyata misalnya saya punya masalah, ternyata saya bisa menyelesaikannya gitu. Ada kekuatan-kekuatan yang Bu Serli punya sendiri tapi belum tergali. Nah di situ waktu observasi saya menggunakan secara tidak langsung ya Pak tadi yang kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot itu ternyata berjalan seiring gitu dengan yang tadi kita fokuskan sebelumnya adalah mendengarkan aktif. Di situ saya juga hadir secara penuh karena saya benar-benar berbicara langsung, saya tidak berpikir kemana-mana, saya hanya fokus ke Bu Serli dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Serli itu tergerak gitu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan saya hanya memberikan semangat kecil seperti itu. Oke, baik. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapat? Oke, indikator ketercapaiannya dari coaching tadi, saya sudah melakukan secara tidak langsung alur tirta tadi, di mana saya menanyakan tujuannya kepada Bu Serli, terus bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik agar saya bisa mengidentifikasi gitu Pak, bagaimana sih sebenarnya permasalahan Bu Serli ini. Terus saya juga menggali kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Serli, kemudian apa saja kelemahannya. Terus sudah tahu seperti itu, ternyata Bu Serli punya rencana yang spontanitas tapi itu bagus menurut saya karena itu menarik gitu. Dia sebenarnya sudah mempunyai rencana-rencana itu, mungkin belum bisa keluar secara langsung sebelum pembicaraan kami tadi. Jadi setelah udah ada rencana, ternyata setelah saya tanyakan apakah Bu Serli nanti akan kembali kepada saya untuk memberikan informasi cerita bagaimana rencana yang sudah berjalan. Itu sih Pak, menurut saya sih sudah tercapai beberapa indikator itu. Oke, baik. Sebelum kita sampai nanti pada tahapan refleksi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya catat tadi ya. Ini juga sama ya, ini refleksi saya. Mohon nanti ketika saya menyampaikan hasil amatan saya, tolong dikonfirmasi apakah sudah betul ataukah nanti kita perlu adakan amatan untuk tindak lanjut selanjutnya. Baik. Nah jadi gini, ketika Bu Reva tadi sudah melakukan proses coaching, di sini saya menemukan bahwa pertama kali Bu Reva membuat nyaman tadi coaching tadi. Ya. Jadi itu sangat penting sekali menurut saya, karena dengan kenyamanan itu akan memberikan keterbukaan pada coaching atau pada audiens itu ya, pada umumnya ya. Jadi akan terus terang, akan terbuka dan tidak ada diumpet-umpet gitu ya. Jadi semua permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan tadi Bu Reva tadi sudah menyampaikan. Yang pertama itu sesuai dengan alur cerita tadi. Tujuannya bagaimana Bu Reva menyampaikan pertanyaan berupa apa tujuan dari sesi coaching kita ini. Maka dijawab oleh coach ya, karena sudah nyaman tadi dia melakukan saya ingin seperti ini gitu ya, dengan semangatnya gitu kan. Nah kemudian yang tadi dikatakan tuh ya, apa yang diucapkan ingin diterima gitu ya. Tujuannya ingin menjadi guru yang dicintai murid, ya, itu sudah saya garis bawahi. Nah kemudian setelah tujuan itu teridentifikasi, setelah tujuan itu sudah di underline, ya, dijelaskan, maka proses yang kedua adalah Bu Reva melakukan identifikasi dengan menggali tadi ya. Bu Reva tadi kan benar-benar menyimak ya, secara aktif, mendengarkan secara aktif. Maka dalam proses itu pertanyaan yang Ibu lontarkan itu menjadi terarah gitu. Karena Bu Reva benar-benar mendengarkan. Betul. Beda dengan ketika orang tidak mendengarkan, maka tadi apa ya? Bisa diulang nggak? Tapi Bu Reva tidak melakukan itu. Pertanyaan itu tidak ada. Tapi yang Bu Reva lakukan adalah benar-benar menggali, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan menjadikan kekuatan itu mengakomodir atau mengurangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh coach. Jadi tadi saya tulis ya, kekuatannya
buatan dari coach itu sebelumnya dahulu dia sudah dapat mengontrol peserta didik gitu ya. Dia punya modal pengalaman di sini yang saya garis bawahi ya. Nah kemudian tapi kelemahannya adalah belum bisa peserta didiknya ya belum bisa menerima pola mengajar coach tadi. Nah sehingga di sini berarti ada di sini ada gaps gitu ya antara guru ya, mungkin coachingnya tadi berpikir ternyata tidak relevan gitu ya antara pengalaman kan kalau tadi coaching bilang kalau dulu saya seperti ini gitu kan murid senang tapi kok sekarang saya melakukan ini kok dia nggak senang berarti kan tidak relevan gitu ya antara pembelajaran yang dulu dengan sekarang. Nah kemudian Bu Reva terus gali dengan pertanyaan tadi sehingga tadi rencananya itu sesuai gitu. Jadi ingin mengenal murid lagi artinya apa? Artinya dalam kodratnya ya, jadi belajar sesuai dengan kodrat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah di sini coach itu merasa tergugah karena tadi pertanyaan Bu Reva itu adalah bagaimana rencana ibu selanjutnya. Nah itu benar-benar tersusun gitu ya, sesuai dengan alur sehingga mengalir gitu ya, mengalir dengan baik, tidak melenceng kemana-mana, terarah gitu ya. Nah kemudian akhirnya coach itu ingin belajar diferensiasi karena dulu mungkin tidak terlalu tahu ya apa itu pembelajaran diferensiasi. Kalau dulu mungkin kasih tugas aja selesai. Ternyata pelajaran diferensiasi tidak seperti itu. Mungkin dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa pelajaran diferensiasi itu ini membeda-bedakan murid secara langsung, tapi tidak seperti itu. Ada caranya gitu ya. Nah disinilah coach itu merasa akan menggunakan rencana itu. Kemudian yang terakhir mereka menanyakan bentuk komitmen. Dalam hal ini adalah tanggung jawabnya dalam alur cerita tadi. Nah, sehingga akan terbentuk tindak lanjut dan kontinuitas ya, keberlanjutan ya, apa yang akan dilakukan oleh coach. Nah itu catatan saya. Yang terakhir adalah umpan baliknya. Akhirnya yang tadi Bu Reva tanyakan ya, karena Bu Reva benar-benar mendengarkan, Bu Reva sampai mengatakan bagaimana proses coaching ini menurut coaching gitu ya, lebih kurang seperti itu. Maka coaching menjawab, saya merasa tercerahkan gitu, saya merasa membutuhkan coaching. Dengan coaching ini saya membuka cakrawala pemikiran saya, mindset saya. Ternyata coaching itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan pemikirannya sendiri. Itulah coaching itu di sini sangat membantu antara coach yang handal dengan juga coaching yang akan dibimbing oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan. Tadi dalam pendidikan saya tadi ya itu sudah tercapai kompetensi tentang mendengarkan secara itu. Apa ada hal yang mau dibantu Mas? Itu benar ya, sudah sesuai ya dengan Pak Rangga observasi tadi ya, sesuai lah Pak. Oke, jadi sudah sesuai ya Bu ya. Yang terakhir, setelah tadi Bu Reva sudah mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kira-kira nih apalagi kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depan? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan motivasi-motivasi gitu. Karena tadi saya dalam coaching tadi masih ingin motivasi gitu, memberikan motivasinya kurang banyak gitu, dan pertanyaan-pertanyaan tematik mungkin saya akan pelajari lagi, jadi lebih luas lagi pemikiran si coach untuk membuka pikirannya gitu, dan cara komunikasinya saya akan perbaiki lagi dengan teknik-teknik yang lebih menyenangkan bagi coach dan coachnya sendiri, seperti itu. Berarti sini yang saya catat ya, pertama kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mencari kata-kata mutiara yang motivasi, sehingga nanti coachnya bisa merasa bangga ya, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan romantik ya, mungkin lebih kurang dalam kompetensi coaching di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, kemudian komunikasinya supaya lebih ceria lagi, interaktif gitu ya, tektoknya lebih dapat. Mungkin akan mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang aktif gitu ya. Yang terakhir adalah teknik coaching, akan mempelajari selain alur kita gitu. Iya, ya. Mungkin Ibu akan cari teknik-teknik yang lain gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Reva, itu saja yang dapat
kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Apa-apa yang Ibu lakukan semoga berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bang.